お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel dari Bleach, di mana pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan dengan terjadinya bentrokan antara Quincy, Fullbringer dan juga Arrancar. Dan bersamaan dengan terjadinya bentrokan itu, kita juga dikejutkan dengan situasi genting yang tiba-tiba saja terjadi di kota Karakura. Entah apa yang sebenarnya tengah terjadi, apakah sebuah kebetulan atau memang keduanya merupakan bagian dari rencana Tokinada. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter ini, kita diperlihatkan dengan Grimmjow yang baru saja tiba di medan pertempuran. Saat itu, tanpa basa-basi, Grimmjow langsung melakukan pertarungan dengan para Fullbringer. Di sana, dengan teknik Sonido miliknya, Grimmjow mampu membuat Ginjo dan Tsukishima cukup kewalahan. Namun ternyata, pada awal bentrokan tersebut, Grimmjow tampaknya telah mendapat sebuah luka kecil di pergelangan tangannya yang diketahui disebabkan oleh Tsukishima. Sayatan kecil itu sepertinya memang sengaja dilancarkan oleh Tsukishima demi mengaktifkan kemampuannya pada diri Grimmjow. Yang mana kita tahu dengan kemampuan Book of the End, Tsukishima mampu memasukkan keberadaan dirinya ke masa lalu lawannya walau dari sayatan kecil. Dan saat ini, setelah menyayat tangan dari Grimmjow, Tsukishima telah memanipulasi ingatan Grimmjow dengan membuatnya berpikir bahwa dia adalah teman masa kecilnya. Dan dengan hal itu, Tsukishima pun berharap kalau nantinya Grimmjow akan berhenti mencoba menyerang. Akan tetapi di sisi lain, secara mengejutkan, meski telah ditanamkan ingatan tersebut, Grimmjow rupanya masih tetap berusaha untuk membunuh Tsukishima. Entah bagaimana Grimmjow mampu terbebas dari pengaruh Tsukishima, tapi mungkin saja hal ini disebabkan karena Grimmjow memiliki naluri membunuh yang sangat kuat. Sehingga meski menghadapi lawan ataupun kawan, selama instingnya berkata untuk membunuh, maka dirinya akan terus mencoba untuk menyerang. Sementara itu, di dekat pertarungan antara Grimmjow dan para Fullbringer, Candice dan Meninas yang sedari tadi mengawasi pertarungan itu tampaknya saat ini tengah berdiskusi untuk melakukan penyerangan saat para Fullbringer dan Arrancar sudah mulai lengah. Namun di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja dari arah belakang mereka telah muncul 3 orang Arrancar lain, yaitu diantaranya adalah Luffy Antenor, Dordoni, dan juga Thunder Witch. Sedikit ingin mengingatkan kembali bahwa sama seperti Candice dan Meninas, mereka bertiga ini juga merupakan subjek penelitian Mayuri. Ketiganya juga dimanfaatkan oleh Mayuri untuk menuruti segala perintahnya, termasuk kedatangannya kemari saat ini. Dan kini, di antara mereka bertiga, yang paling bersemangat dalam melaksanakan perintah kali ini adalah Luffy Antenor. Karena diketahui bahwa pada masa lalu, dirinya memiliki dendam pribadi terhadap Grimmjow. Yang mana kita tahu bahwa dulunya Luffy ini sempat menggantikan Grimmjow menjadi Espada nomor 6. Hingga pada akhirnya, posisi itu berhasil diambil kembali oleh Grimmjow yang saat itu langsung membunuhnya. Namun beruntung bagi Luffy, setelah dirinya dibunuh, mayatnya saat itu telah dijaga oleh Zayal Aporo hingga kemudian dihidupkan kembali oleh Mayuri. Dan saat ini seakan ingin membalaskan dendam lamanya pada Grimmjow, tanpa berlama-lama Luffy dengan cepat langsung melancarkan resurrection-nya. Dan tanpa mempertimbangkan Grimmjow yang saat itu tengah bertarung dengan para Fullbringer, Luffy pun melancarkan sebuah serangan Grand Ray Zero ke arah Grimmjow. Di sisi lain, menyadari adanya serangan dahsyat yang mengarah padanya, Grimmjow pun lantas menghentikan pertarungan dan langsung bergerak menghindar. Lalu setelah menengok pada arah datangnya serangan itu, Grimmjow pun terkejut melihat sosok yang dulu pernah dia bunuh ternyata masih hidup dan tengah berdiri di hadapannya. Kemudian setelah mulai berbincang dan saling melemparkan provokasi, Grimmjow pun akhirnya lebih tertarik untuk bertarung dengan Luffy dibanding dengan Ginjo dan yang lain. Saat itu seolah ingin membalas serangan Luffy sebelumnya, dengan beberapa gerakan yang cukup cerdik, Grimmjow mampu melancarkan serangan Grand Ray Zero tepat ke tubuh Luffy. Hingga membuat tubuh Resurrection Luffy pun mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun meski begitu, Luffy tampaknya tidak ingin kalah begitu saja. Kali ini dengan beberapa tentakelnya yang masih berfungsi, dia pun melancarkan serangan Zero secara beruntun ke arah Grimmjow.
yang mana hal itu mampu membuat Grimmjow terluka di beberapa bagian tubuhnya. Dan berkat serangan itu, Luffy pun akhirnya berhasil memaksa Grimmjow untuk ikut melepaskan mode Resurrection-nya. Sementara itu, Ginjo dan kelompoknya yang sudah tidak dilawan lagi oleh Grimmjow, kini sepertinya memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Namun sebelum dapat bergegas, tiba-tiba saja mereka merasakan sebuah Reiatsu Shinigami yang tengah melesat menuju ke arah mereka. Jika dilihat dari Reiatsunya, mereka menyangka bahwa mungkin saja itu adalah Kurosaki Ichigo. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di Seirete, saat itu Shinji Hirako yang sebelumnya merasakan kemunculan Reiatsu Arrancar di pinggiran Rukongai, kini memutuskan untuk pergi langsung ke sana guna memastikan situasi. Tapi di tengah jalan, dirinya tiba-tiba saja dipertemukan dengan seorang anak kecil yang menurutnya memiliki Reiatsu yang sangat aneh. Yang mana saat itu anak kecil yang kita ketahui bernama Hikone ini juga tengah berlari ke arah yang sama dengan Hirako. Singkat cerita, setelah saling menyapa dan berbincang satu sama lain, akhirnya Hirako mengetahui tentang identitas asli dari Hikone, yang mana merupakan pelayan pribadi Tokinada Tsunayashiro. Dan tak hanya itu saja, setelah menggali informasi lebih dalam, Hirako juga tahu kalau ternyata Hikone ini akan dijadikan sebagai Soul King selanjutnya oleh Tokinada. Setelah mengetahui hal tersebut, Hirako pun mulai sedikit cemas. Meski informasi itu diucapkan oleh seorang anak kecil, tapi Hirako sepertinya cukup yakin dengan perkataan tersebut. Bagaimana tidak jika dilihat dari Reiatsu dan Zanpakuto yang dibawa oleh Hikone, Hirako tahu bahwa anak kecil ini bukanlah anak kecil sembarangan. Sehingga saat ini meski Hirako tahu kalau anak ini akan jadi ancaman bagi Soul Society, tapi dirinya tidak bisa begitu saja bertindak secara gegabah untuk menantangnya bertarung. Sementara itu di markas divisi 1, saat itu Kyoraku tengah bersiap-siap untuk pergi ke Sentral 46. Tujuannya adalah untuk membahas mengenai beberapa masalah yang baru-baru ini terjadi di Soul Society, tepatnya setelah diangkatnya Tokinada menjadi kepala keluarga baru Tsunayashiro. Namun sebelum beranjak pergi, Kyoraku rupanya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Nanao Ise. Dalam perbincangannya itu, Kyoraku menceritakan tentang sebuah masa lalu di mana dirinya dan Ukitake merupakan teman sekelas Tokinada di akademi. Diceritakan bahwa pada masa itu, meski perilaku Tokinada sangatlah buruk, tapi Ukitake tidak serta-merta membencinya. Justru sebaliknya, Ukitake dengan ramah mencoba merangkul Tokinada sebagai seorang teman. Bahkan saat insiden Tokinada membunuh istrinya, Ukitake tetap percaya bahwa Tokinada suatu saat pasti akan berubah dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Namun di sisi lain, berbeda dengan Ukitake melihat tingkah dan perbuatan keji dari Tokinada, Kyoraku benar-benar tidak bisa meletakkan kepercayaannya pada orang tersebut. Bahkan jika bukan karena kepercayaan dari Ukitake, Kyoraku pasti sudah membunuh Tokinada pada saat itu. Lalu di tengah Kyoraku bercerita pada Nanao, dari arah pintu telah datang Okikiba yang melaporkan tentang situasi kota Karakura saat ini. Dia melaporkan bahwa kota tersebut saat ini tengah diisolasi oleh sesuatu. Semua jalur komunikasi dengan Shinigami yang ditugaskan di sana pun kini sudah terputus. Bahkan beberapa menit sebelumnya, Hisagi yang tengah berada di kota tersebut tiba-tiba saja meminta izin untuk melepaskan Gentei Kaijo. Sebelum akhirnya komunikasinya pun juga ikut terputus. Mendengar laporan dari Okikiba, Kyoraku pun langsung menyuruh Nanao dan Okikiba untuk segera memerintahkan Shinigami yang berada di kota tetangga untuk meninjau lokasi tersebut. Kemudian setelah kedua wakilnya itu pergi melaksanakan perintahnya, Kyoraku pun langsung merenung. Di sini tampaknya Kyoraku sudah mengetahui bahwa rentetan kejadian yang terjadi hingga detik ini merupakan perbuatan dari Tokinada. Well teman-teman, sangat menarik mengetahui kelanjutan cerita yang akan terjadi pada light novel 1 ini. Kira-kira setelah berhasil mengisolasi kota Karakura, apakah yang akan dilakukan oleh Tokinada selanjutnya? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.